teman-teman. Jadi kita di sini mau ngapain sih? Jadi Sosmas BFTC itu punya program baru. Sosmas BFTC itu punya program bincang-bincang baru yaitu Intip Electric. Lanjut. Intip Electric. Oke, lanjut aja kali ya. Kita lanjut aja ya. Jadi ini sebelum kita mulai kayaknya kita kenalan dulu ya teman-teman ya. Mbaknya di samping kanan saya siapa, Pak? Oke, kenalin teman-teman semua. Aku Sabrina dari Elektro angkatan 2021. Kalau kamu? Aku Noval dari Teknik Informatika angkatan 2021. Ya, jadi kami di sini nggak berdua aja, teman-teman. Iya, bener banget. Kami ditemani dengan teman-teman kami, dua teman kami yang keren banget, yang kece banget, yang cantik kalian dan pasti ganteng. kepo siapa sih dua orang ini gitu. Oke, mungkin kita Langsung langsung aja ya. panggil aja ya. Siapa Oke. nih? Oke, boleh nih Mas Mbak yang cantik ini, Mas yang ganteng dan Mbak yang cantik ini siapa sih namanya? Bisa kenalan dulu deh. Oke ya semua, halo. Pertama kenalin dulu, nama aku Fadlan Musafan. Kalian tuh bisa manggil aku Fadlan. Kebetulan aku angkatan jurusan dulu ya, jurusan Teknik Elektro angkatan 2021. Tadi kan aku bingung juga jawab status saya kali ya, biar kita too much information-nya. Jadi statusku di sini udah punya pacar. Tapi bercanda itu. Oke, Mbak ya, bisa kenalan? Ke situ juga? Iya. Halo semua, jadi kenalin nama aku Safa Nadira, biasa dipanggil Safa, dari Teknik Informatika 23. Statusnya single. Iya, betul ya. Berarti Bisa. dua-duanya masih single ya, teman-teman ya. sebenarnya aku punya pacar tapi dia nggak mau ngakuin aku. Oh, gitu. Gitu. Jadi Diam-diam ternyata- aja sebenarnya. Oke, kita mungkin bisa lanjut Oke, kita lanjut aja. tanya-tanya lebih dalam ya. Kita kenalan sama Mas Mbak yang ada di sini. Oke, mungkin bisa diceritain dong tentang jurusan kalian tuh gimana sih? Kira-kira mata kuliahnya gimana? Atau prospek kerjanya itu ke depan bakal gimana? Bisa mungkin dijawab sama Safa dulu? Gimana? Kalau tentang teknik informatika itu ya biasa tempatnya orang-orang apa coba ngoding mungkin. Orang-orang ambis gitu ya. Iya, orangnya ambis, nerdy gitu, nerds. Terus apa ya, tempatnya orang-orang introvert yang sukanya di depan laptop ngetik-ngetik gitu kan. Enggak, bohong. Enggak, sebenarnya orangnya enggak kayak gitu. Kalau matkul apa? Matkul dan peminatan mungkin ya. Di informatika tuh ada berapa? Ada 8 kayaknya, 8 peminatan, tapi yang aku ingat Banyak ya. cuma ada Alpro itu pemrograman, terus ada game sama ada apa RPL, rekayasa perangkat lunak. Itu untuk peminatan yang aku ingat, tapi masih banyak lagi. Oke, lanjut ya. Oke, mungkin bisa aku yang jawab ya. Jadi kan aku kebetulan nih teknik elektro. Sebenarnya di matkul itu sebenarnya di semester 1 semester 2 tuh aku ngerasa ini gampang lah, bisa lah semuanya dikerjain secara sendiri tanpa nyontek-nyontek kan. Aduh. Tapi pas semester 3 kok aneh lah ini. Jadi aduh ini kayak salah jurusan gua apa gimana ya. Tapi itu matkul semester 3 tuh benar-benar matkul yang bikin aku culture shock banget. Kayak semua tuh udah serba elektro, enggak serba elektro, sebenarnya matematika masih kuat, tapi di situ tuh benar-benar diuji lah logika kita berpikirnya gimana, cara kita nanganin suatu masalah itu gimana. Terus juga kebetulan di teknik elektro ITS ini kan ada 4 penjurusan ya. Yang aku inget tuh ada power, ada LK, ada sistem kontrol sama telekomunikasi. Nah kebetulan karena aku di sini angkatan 2021 ya, terus aku udah tahun ke-3 masuk tahun ke-3 aku udah bisa ngambil penjurusan kontrol. Untuk prospeknya sendiri tuh sekarang kita tahu nih kan Mas Mbak ini dan Safa, kalau kedepannya tuh autonomous car tuh kayak udah lagi dikenceng-kencenginnya. Kayak ada Tesla, ada sekarang kalian kalau tahu Wuling satu aku nggak tahu ya, Wuling yang kecil cilik itu, itu kan dari Six tau apa ya, itu ya udah bener-bener serba otonomus, sama kayak aku kenapa ngambil penjurusan di sistem pengaturan ini, karena di sistem pengaturan itu fokusnya tuh di situnya sendiri, gitu. Gimana caranya mengoptimalkan sebuah sistem. Oke. Oke, ini menarik nih. Tadi katanya semester 1 2 tuh kayak masih gampang enggak sih? Jadi fun fact-nya teman-teman, angkatan kita sampai angkatan 2022 ya. Iya. Itu tahun pertamanya itu matkul-matkul SMA enggak sih? Ya, Iya. SMA benar. kelas 4 lah ya. Kayak gitu. Jadi masih enjoy banget ya. Kata SMA. Iya enggak? Oke. Oke, mungkin kita lanjut deh ke pertanyaan selanjutnya, yaitu
Kalian kenapa sih waktu itu milih ITS gitu ya? Kenapa dari sekian banyak kampus yang ada di Indonesia ini kalian milihnya ITS gitu? Kalian tahu ITS dari mana mungkin, atau mungkin orang tua kalian atau siapa ada yang alumni dari ITS gitu? Mungkin bisa diceritain sih kenapa kalian milih ITS. Dari Mas Fadlan dulu, silakan. Oke, kenapa aku jawab mungkin kenapa aku milih tes ya? Sebenarnya ini kayak udah takdir Tuhan aja sih. Aduh. Karena aku kebetulan alhamdulillahnya masuknya lewat jalur TBK kemarin, jalur tes. Itu pilihan pertama aku tuh kalau kalian tahu tuh adalah salah satu kampus di Bandung. Salah satu itu dan Iya, pilihan siapa sih yang nggak tahu ya? ya itulah. Terus pilihan kedua aku sebenarnya gini. Dulu aku ada suatu program les dulu pas SMA tuh kelas 3. Di situ tuh kita tuh diberi kayak sebuah tryout itu. Dan hasil tryout itu nanti kita masukin nih pilihan-pilihan kampus kita yang pengen kita mau. Nah dari pilihan itu nanti nilai-nilainya tuh diadu sama yang satu les di situ. Nah ketika aku milih yang salah satu kampus di Bandung itu, di les itu tuh masih memungkinkan aku untuk masuk. Dan dulu pengajar aku ngasih tahu kayak ini tuh harus kamu cari pilihan kedua lah. Aku mikir apa ya? Nah aku inget dulu pelajaran fisika tuh, kalau kalian tahu hukum Kirchhoff ya, itu kan gampang banget kan. Kalian cuma gampang banget kan. Kayak kalian cuma nyaman arus, itulah. Ternyata ya udah aku kayak minat nih elektro. Dulu tuh aku pengennya sipil, bener-bener sipil karena kebetulan kakak aku tuh sipil semua gitu. Jadi aku pengennya sipil, tapi ternyata aku lihat hukum Kirchhoff kayak gampang, kayak gue masuk sini aja deh. Makanya pilihan satunya tuh aku sipil, pilihan keduanya aku ITS elektro. Nah ketika hasilnya keluar itu dapatnya pilihan keduanya, jadi nilai aku tidak cukup lah istilahnya di pilihan pertama di salah satu kampus di Bandung itu gitu. Jadi sebenarnya kenapa aku milih ITS ya itu menurutku udah takdir Tuhan aja aku di sini gitu. Iya, tapi berani banget ya Mas Fadlan ya naruh ITS di pilihan kedua ya. Waduh, Ya, gimana itu keren sih? banget sih, berani banget. Berarti pilihannya tuh sulit-sulit loh ya? Iya loh. Ini ajaib berarti. Butuh doa yang keras pasti deh. Kalau Mbak Safa gimana? Jadi fun fact sebenarnya dari dulu aku emang pengennya ke ITS. Dari kelas 10. Oh enggak, dulu waktu kelas 10 itu pengennya ke Bandung juga. Ambil arsitektur sebenarnya karena emang suka gambar gitu-gitu. Terus lama-lama sama orang tua itu gak dibolehin ke luar Jawa Timur gitu kan. Ya udah akhirnya aku coba cari kampus yang di Jawa Timur. Terus nemulah itu ITS, kan kampus istilahnya tuh khusus teknik gitu kan. Iya, bener. Jadi dia emang ahlinya teknik, terus emang top PTN di Indo gitu lah. Ya udah habis itu tetap awalnya tuh pengen arsitektur, tapi lama-lama orang tuh bilang kalau bisa tuh ambil jurusan tuh yang jarang-jarang lah kerjanya itu di luar lapangan. Kalau bisa tuh kerjanya di rumah aja, soalnya kan nanti jadi ibu rumah tangga lah bla 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 gitu kan. masih gitu ya. Iya. Terus akhirnya ya terus apa dong kalau aku ambil yang teknik-teknik, masa ada sih yang kerja lapangannya itu dikit gitu kan. Terus akhirnya nemu teknik informatika dan kawan-kawannya sistem informasi lah dan IT itu kan. Terus ya udah aku pilih teknik informatika itu aja. Apa ini dari ini jalurnya? Iya, silakan. Oh iya Jalurnya. sih. Nah, terus waktu kelas 3 itu ambil sebenarnya pengen fokus ke UTBK-nya. Tapi guruku itu ngasih tahu ini ada jalur internasional IUP kan. Peluangnya lebih gede katanya. Ya udah, iseng aja tuh coba-coba. Waktu itu pengennya cari yang gelombang 1 tapi terlalu mepet. Jadinya nyiapinnya gelombang 2. Terus iseng-iseng coba ambil TOEFL bla bla bla, terima. Ya sudah, alhamdulillah keterima. Orang kaya Mbak dia. Enggak gitu. Enggak gitu. Orang kaya Mbak biasa Mbak ya. Berarti harusnya kita nih ngobrol pakai bahasa Inggris. Iya. Harusnya jago nih Jago, soalnya. harusnya jago. Boleh dicoba, boleh. Boleh. Kita yang takut. Iya, kita Kita takut takut ya. nanti, kita nggak bisa. Mending kita nanya pakai Indo. Loh, jangan dong. Nanti penontonnya. Oke, lanjut deh. Kita Iya, ngomongin apa tadi lagi? kan udah ya kayak Milina sudah ada juga, udah sekarang udah masuk juga ke ITS, sudah masuk juga ke informatika, ke elektro. Ini mau tau dulu, ini kan masih udah semester 5 berarti ya, udah tahun ketiga. Mbaknya juga
masih baru ya. Masih baru. Berarti kan masih belum tahu banyak gitu ya di Iya. jurusannya. Mungkin masnya waktu di awal-awal atau mbaknya waktu di awal-awal itu kan Masih awal. pasti punya ekspektasi nih ya Iya, dari benar-benar. jurusannya mau kayak gimana, kayak tadi bisa kerja di rumah kan. Ya itu. Ekspektasinya dulu pas Oke. belum masuk itu apa ya? Jadi Duh, Sama dulu aja gantian. Gimana ya? Gantian dong. Kalau ekspektasi ke informatika sendiri sebenarnya cocok sih sama realita yang ada. Oh, Oke, berarti sesuai ekspektasi ya. Iya. Atau Iya. mungkin karena masih semester awal kali iya, ya. coba kayak gimana dulu? Iya, iya, Seperti ceritain itu, dulu deh. Kita dengerin dulu. Ekspektasinya ya gimana sih selayaknya orang kuliah pasti kan jadwal padat gitu kan. Tapi gini, aku tuh ekspektasinya semester awal itu nggak sepadat ini gitu. Kayak apa ekspektasinya tuh Semester awal. mungkin tugasnya nggak sebanyak ini. Oke. Ternyata realitanya wow, padat ya. Ini sekarang semester berapa? Lu masih satu. Oh ya. Sudah padat ya? Oke, Iya. sebenarnya mungkin lebih padatnya karena kegiatan di luar tugas pun banyak di ITS Iya, itu. mungkin. Jadi Iya, kayak iya, iya. nguras tenaga. Iya. Oke, Iya, lanjut deh. betul. Terus Lanjut. gimana Ya tuh? sudah. Ekspektasinya juga ini sih apa ya, ini kegiatan di luar akademiknya aku kira nggak sebanyak ini. Iya, Ternyata Banyak kita banget. dituntut buat aktif gitu kan. Iya, setuju, Dan setuju. emang banyak banget pilihan ini kan, kegiatan luar akademik tuh pilihannya begitu. Oke. Jadi padat. Ini luar biasa ya. Iya, tapi dia mengatakan di awal tuh masih sesuai sama ekspektasi Iya, sama. dia. Kayak gitu. itu gara-gara ada adaptasi kan. Iya. Nah, jadinya masih kerasa berat banget gitu ya. Iya, benar, Nanti benar. semakin bertambah semester tuh makin ringan. Ringan banget. Ringan banget. Nanti kita dengerin dari masnya deh. Silakan. Kan ini udah tahun ketiga nih, Iya. udah tua ya. Hitungannya tuh udah tua gitu. Bisa mau banget nih mbak. Tolong. Gimana tuh? Dari aku ya ekspektasi aku awalnya tuh, aku kan suka banget nonton ya, nonton drama lah gitu. Di drama itu orang-orang kuliah tuh kayak seru gitu loh, kayak bener-bener abis kelas mereka nongkrong gitu. Ekspektasiku tuh setelah kuliah, sebelum kuliah lah itu masuk. Dulu kan kita semester 1 kan kebetulan masih ada musibah ya, COVID. Iya, benar. Makanya kita masih online, itu benar. masih nggak cover shock lah. Nah, mulai semester 2 di tes tuh kebetulan udah offline. Ekspektasiku bakalan seru nih kayaknya nih kuliah kayak drama-drama gitu kan, tiba-tiba ada cinlok atau apa. Aduh. Nah itu nggak ada yang tahu, itu kan variabel bebas banget gitu. Ah. Kayak tiba-tiba, adalah datang akhirnya aku pamit-pamitan sama keluarga, nangis-nangisan dulu kan. Nangis-nangisan biasa drama emang. Drama akhirnya aku berangkat lah. Nyampe Surabaya, kebetulan tes kan Surabaya kan. Itu hal pertama yang aku rasain nih, itu panas banget ya. Bener-bener. Ya, emang Kayak sepanas itu. panas itu, terus ya udah ekspektasi kehidupan kuliah kayak ini bakal bisa deh survive di semester ini, karena semester 1 pun ada matkul namanya matematika 1 dan semester 2 tuh cuman ditambahin aja kayaknya cuma matematika 2, jadi kemungkinan besar bakalan survive. Dan alhamdulillah ya realitanya itu masih sesuai ekspektasi. Semester 2 masih sesuai ekspektasi, kayak wah ini survive juga, IP ku bagus lah, maksudnya Aduh. masih dikata bagus, bukan bagus-bagus sama tapi bagus, maksudnya masih diapresiasi sama orang tua aku. Nah semester 3, aduh ini semester 3 nih gimana ya? Mulai. Itu tuh mulai ekspektasi gue semester 3 kayak semester 2 aja, kayak ya kehidupan kuliah, habis kuliah kita nongkrong, habis itu kita bercanda-canda gitu-gitu. Semester 3 masuk nih, mulailah ada namanya sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan, itu dimulai, hal itu tuh dimulai. Dan di semester 3 tuh hal yang non akademis tuh banyak banget, benar sebanyak itu. Dan emang itu tuh kita tuh sebagai mahasiswa juga dituntut kan gimana cara manajemen waktu. Itu di semester 3 itu dituntut banget buat manajemen waktunya, gimana cara kita ngebagi ke non akademik ke akademisnya. Dan disitulah semester 3 titik awal itu benar-benar jatuh lah, benar bukan jatuh sih, kayak kecapean, Tenggelam. lah, Terombang-ambing. kayak kecapean. Itu udah masa-masa terombang-ambing, ini gimana ya, gue masih hidup gak besok ya gitu, karena benar-benar secapek itu. Akhirnya masuk semester 4 kayak hal itu udah biasa gitu, Iya, udah kayak udah mulai adaptasi gak sih, kayak adaptasi, Setuju. kayak Udah ringan lah ya. ini ya udahlah kayak kemarin lagi nih, kayak semester 4 udah biasa dan semester 5 udah biasa. Jadi sebenarnya ekspektasiku emang aku kira aku bakal fokus di akademis saja, karena kebetulan aku SMA ya bener-bener akademis saja, kayak nggak pernah berkembang di wadah yang lain lah. Nah masuk kuliah ini
ekspektasi lu aku kira kayak bakal SMA, aku bener-bener ya udah kuliah nongkrong lah, kuliah main. Tapi ketika ada teman-teman, ketemu orang-orang temen yang hebat lah istilahnya, kayak dia tuh bisa berkembang di tempat lain. Sebenarnya wadah di kampus ini kan banyak banget untuk perkembangan, even itu dalam akademis, even itu dalam non akademis kayak manajemen gitu. Dan akhirnya aku coba di pengembangan di manajemen itu, dan ternyata asik loh di non akademis ini gitu. Berarti di semester 3 yang berat itu sekaligus nambah kegiatan berarti kan ya, Iya. selain akademik. Benar. Oke. Itu ya Keren, nyebabin Terombang-ambing. Tenggelam ya? Tenggelam itu masa-masa tenggelam pula. Ya udah, tapi alhamdulillahnya survive. Iya, kalau boleh kasih saran ke mbaknya yang masih semester 1 nih, berarti di semester 3 bisa enjoy. Iya, bisa enjoy. Saranku ya Safa, aku saranin kamu nikmatin semester 1 kamu. Ini beneran nikmat. Dia udah ngerasa berat loh. Iya, kamu ngerasa berat. Nanti coba lihat aja dulu tambah dulu. Tambah berat dong. Iya, waktu kamu masih panjang, tapi aku saranin kamu bener-bener enjoy kuliah kamu. Kalau kamu enjoy, pasti semua dilakuin pasti senang kan, pasti ya merasa enteng aja. Jadi enjoy ya kehidupan di kuliah kamu inilah. Oke, karena tadi kita udah nanya-nanya kan tentang motivasi lah, terus apa alasan masuk jurusan kalian, terus ceritanya gimana. Tapi sejauh ini nih ya, tapi sebenarnya pertanyaan ini mungkin lebih ditujuin buat Mas Fadlan ya. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin Safa juga bisa jawab. Siapa tahu ada mulai ngerasa gitu. Pernah nggak sih sejauh ini tuh kalian ngerasa salah jurusan gitu? Nah, tadi juga seperti spill, tapi Iya, kita mau tahu lebih. Kita mau tahu lebih. Keduanya. Oke. Bisa dari Fadlan dulu deh. Oke, Fadlan. Ya, salah jurusan. Itu tadi kan dari situ tuh terombangan gitu. 3 itu benar-benar aduh, pindah manajemen aja kali ya. Aduh, jauh ya. Kayak aku Jauh pikir banget. nih, elektronik ya hubungannya sama listrik aja gitu. Kayak udah pakai multimeter lah, pakai function generator lah, pakai gitu-gitu lah. Ternyata ini kok hitung-hitungannya banyak banget ya. Iya, Dan aku benar. nggak sesuai ekspektasi elektro yang bakal cuma pakai hukum Kirchhoff tok. Hukum Kirchhoff tuh gampang banget kan, kayak segampang gitu. Segampang itu emang. Oke. Cuman ya udahlah itu, nggak tahu, lupa aku hukumnya apa. Terus ternyata pas masuk semester 3 tuh ada nama matkul bersama diferensial, terus rangkaian listrik lanjutan. Aduh, ini kok susah banget ya Allah, salah jurusan apa? Itu tuh pengen bilang orang tua sebenarnya. Oh gitu. Aku manggil ayah ibu kan. Ya, pindah jurusan yuk. Tapi Ngajak dong, dia ngajak. pindah jurusan yuk gitu, kayak coba persuasif orang tua aku lah. Tapi aku mikir juga, orang tua kasihan nih udah beres semester 1-2 kan. Ya udah, masa gara-gara cuman sekali ini doang mundur kan nggak mungkin. Jadi ya sebenarnya pernah ngerasa salah jurusan, pernah jawabannya. Tapi itu di semester 3 itu. Tapi ketika udah lanjut semester 3 sih aku enjoy gitu, karena emang yang aku bilang tadi, kalau misalkan kamu enjoy apapun itu pasti ngelakuin apapun pasti merasa enteng lah gitu. Oke, tapi di sini definisi enjoy itu emang jadi lebih suka sama elektro atau kayak ya udah terlanjur masuk masa jadi gimana tuh berarti definisi enjoy ini ya aku berusaha menyukai apa yang aku lakuin. Oke, berusaha Berusaha dan akhirnya bisa gitu. Nah, terbiasa juga. Terbiasa. Betul. Tapi aku penasaran nih, ini agak aib dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu kan Silakan. sampai berat banget, sampai kayak mau curhat ke orang tua kan? Iya. Itu sempet nangis nggak sih? Aku orangnya nggak gampang nangis. Asik. Sebetulnya alhamdulillahnya aku nggak gampang nangis ya. Aku nggak nangis ya. Cuma mikir aja sih di depan laptop lagi ngerjain tugas. Gue ngapain kayak gini ngerjain tugas, banyak banget, susah banget, harus cari referensi ini, referensi itu, bahkan harus ada bacoman temen biar cari referensi dari temen. Tapi nggak, aku alhamdulillah nggak sampai nangis sih. keren ya, kuat ya. Kuat banget ya cowok ini ya. Oke, jadi kalau dari Safa gimana nih? Kalau aku sendiri karena masih semester awal, jadi aku belum ngerasa salah jurusan. Mungkin belum. Kalau dilihat dari matkulnya, dari Daspro mungkin ya, dasar pemrograman. Itu iya susah. Apalagi Beda ya kalau di kita berarti. di Daspro itu kalau di kelasku dikasih tugasnya itu sebelum dan sesudah kelas. Jadi sebelum kelas aku disuruh baca modul, terus kerjain dulu project codingnya. Walaupun nggak paham, yang penting dikerjain. Terus nanti di kelas itu juga disuruh ngerjain minimal 3 masalah
Habis itu setelah kelas dikasih lagi berapa ya? Kayak 5 masalah gitu deh. Soal yang sama. Iya, beda-beda. Oke. Nanti ya pokoknya deadline-nya tuh seminggu gitu terus gitu kan. Ya baru berapa minggu sih aku. Soal-soalan banyak. Itu kayak pre-test, post-test gitu nggak sih? Iya, pre-class, post-class. Iya, sejenis aja. Iya. Habis itu kadang kalau ngerjain tugas Daspro nih, khususnya Daspro. Kadang mungkin karena aku juga apa ya, skillnya tuh nol banget kan di pemrograman. Jadi ngerasanya tuh susah banget. Ini sumpah itu tuh rasanya kayak ini kok nggak paham cara ngerjainnya gimana gitu. Tapi ya mungkin masih awal dan dari nol banget. Jadi mungkin masih harus adaptasi. Ya gitu. Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget sih. Sesusah itu ya informatika dan juga elektro ya. Daspro aku juga dapet loh. Iya. Iya. Kamu iya Elektro juga dapat. dapat. Kamu baru gitu susah nanti lah. Iya, jangan ditakut-takutin Iya, dong. jangan ya. Kamu coba sendiri enjoy aja tadi enjoy. Karena mungkin salah satu yang bikin lebih susah karena aku dari informatika juga. Mungkin teman-temannya ya kali ya. Melihat teman-temannya lebih. Iya Itu bikin, teman-teman aku pada udah ngepro semua jadi kayak gimana? Tapi nggak apa sih, justru aku bisa belajar dari mereka. Iya, benar. Setuju ya. Setuju. Oke, iya. Oke. Kenapa nih, Pak? Aku masih terkesima sama kalian. Jadi ini kayak nyambung dari tadi ya, kita bahas temen juga. Mungkin dari teman-teman ada yang nonton mungkin belum masuk ke ITS ya, mungkin juga ada. Mau tahu dong lingkungan di elektro atau di informatika tuh teman-temannya kayak gimana? Dosennya Apakah gimana? Dosennya kayak gimana? Pergaulannya Iya. apakah sebebas apa? Nah, terus ini sih juga mungkin bisa dijawab juga sama Safa nantinya. Kan di teknik nih, otomatis banyak cowoknya. Nah, itu kamu ngerasa gimana sih dengan itu? Apakah enjoy aja ternyata teman-temannya baik atau gimana gitu? Dari aku dulu ini. Iya, boleh langsung. Kalau coba. dari teman-teman sejauh ini alhamdulillah aku ketemunya sama orang-orang yang baik-baik ya. Jadi jadi Alhamdulillah. lingkungannya masih ya lumayan terjaga lah. Walaupun awalnya aku agak kaget karena background aku sendiri juga dulu dari pondok kan. Jadi jarang banget ketemu sama cowok. Terus sekalinya masuk ITS, wow banyak banget kan cowoknya. Ceweknya cuma berapa sepertiga angkatan. Seperempat Kalau di bahkan. kelas gitu biasanya ceweknya berapa tuh? Aku sekelas kan 30. Ceweknya kayak cuma 8 deh. Oh, Ya. Banyak nggak sih ya? Masih. Iya, katanya emang angkatanku lumayan banyak ceweknya daripada soalnya dia angkatan dia itu paling banyak mahasiswanya di ITS. Berapa jumlahnya? 370. Wow. Banyak sekali. Ya itu untuk Masih apa lah ya, sportif lah ya tangannya. Baik. Iya, oke. Baik. Terus dosen-dosennya gitu? Dosennya Sejauh ini lah, sejauh ini. Sejauh ini ya. Sejauh ini. Kan udah Walaupun mencoba belum jauh. beberapa dosen nih ya pasti. Udah bertemu. baik sih baik. Nggak ada yang Tapi nggak ada yang jahat gimana ya? Nggak bisa dibilang jahat sih. Karena Karena lebih ke kayak killer atau kayak strict banget gitu mungkin ngajarnya gitu. sejauh ini kalau strict justru aku nggak ketemu yang strict sih. Ketemunya Oh. yang terlalu fleksibel. Oke. Jadi sukanya AFK di kelas. Jarang hadir kelas gitu. Malah ketemunya yang kayak gitu. Oke. Menarik ya. Jadi masih enjoy lah ya walaupun teman-temannya banyak yang cowok tapi ya oke aja gitu. Oke. Nggak ada diskriminasi atau Nggak, apa nggak. gitu kan ya. Gitu deh. wah, ini Kalau buat aku ya, pergaulan teman di elektro. Kebetulan kan di elektro ini nggak tahu kenapa ya, yang cowok tuh banyak banget ya karena aku. Kayak cewek tuh cuma 30-an atau Iya, segituan benar. lah. 30-an, Dengan total angkatan 217. Otomatis cowoknya tuh sekitar 180-an kan. Itu tuh yang menurut aku orangnya kan emang sebenarnya bukan nggak suka temenan sama cewek ya, kayak bener-bener ya mending sama cowok aja lah. Kalau nggak ada cowok mending sama cowok aja temenannya. kelihatan Jadi- banget ya, kelihatan banget. Agak gimana ya Iya. jawabnya ya? Gimana ya? Itu kayak jilat banget ya. Tapi emang ya karena aku kan nggak dari asli Jawa Timur lah ya, dari luar. Ke sini tuh temennya tuh sebenarnya aku agak kagetnya karena sebenarnya nggak ada diskriminasi itu. Benar-benar semua tuh diterima di sini, kayak benar-benar temenannya tuh nggak ada yang aneh-aneh lah. Sebenarnya ada yang aneh-aneh, tapi dibuka di sini nggak apa-apa kan? Enggak lah, kita spill dikit aja. Iya, spill dikit aja, Aneh sedikit. tuh gimana? Aneh. Aduh, teman-teman dia tuh bervariatif banget. Bener-bener ada yang satu yang PK, PK tuh
Apa Gimana pegang? ya? Kita tuh apa? Ini gak apa-apa emang, ntar tinggal Apa? ditanya. Dikit aja, dikit aja. Tinggal ditanya. Iya. Iya. Pegang. Waduh. Waduh. Sumpah deh kayak gitu Iya. teman kita. Ada. Ini diikat sih. Ini diikat sih. Kita juga, aku juga kepo deh jadinya. Iya. Ini gak usah di-spill lah. Kita langsung spill nama Elektro 21. Tapi emang bervariatif banget, tapi emang mereka dasarnya lucu aja kayak Iya. buat main tuh ya lucu aja, tapi di belakang kita ya kayak lu kayak gini, wah lu kaget gue kaget gitu kayak tiba-tiba ada yang PK. Tapi kan kalau misalkan yang alkohol itu kan buat umur sekarang mahasiswa itu hal yang lumrah lah ya, bener-bener lumrah. Kalian bisa mengaku itu dong, bener-bener lumrah gak sih di kita sekarang? Iya lah ya. Iya. Iya. Kan kalau misal aku sebagai cewek ya Enggak lumrah. apa ya masih kayak nggak enak gitu kan ya didengar. Iya. Mungkin beda lah sama Iya, cowok. beda-beda. Tapi karena emang di sini banyak banget ngumpul dari mana-mana kan. Jadi pergaulan benar. juga macam-macam. Ya itu pergaulan macam-macam, tapi ada teman aku, salah satu teman aku nih yang dia tuh aneh-aneh semua lah. Aneh-aneh semua dilakuin sama dia. Tapi akademisnya oke, atletnya oke. Itu benar-benar Iya, Aku mikir loh ini. Iya. Siapa ya seperti yang kayak gitu? Itu benar. Ini kok orang bisa begini ya? Gak tahu kenapa tiba-tiba dia nilainya bagus. Ada salah satu dosen ya, ini balik ke pertanyaan tadi dosennya gimana kan? Ada salah satu dosen lah di elektro yang benar-benar terkenal lah. Nggak usah sebut merek lah ya. Benar-benar terkenal yang yang lulus dia tuh change-nya 5% lah. Oke, ya. tahu nih aku. Tapi temen aku itu yang aneh-aneh semua dilakuin tuh lulus. Tapi emang matkulnya ya matkul termasuk yang di kategori gampang, lumayan gampang lah karena LSD. Aljabar linear struktur itu lumayan gampang, tapi dosennya ya iya jadi Iya. tapi ya kaget aja kayak dia aneh-aneh semua dilakuin kok lulus ya. Kuliah di elektronitas, dosen aku tuh termasuk yang dosen baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget, bener-bener sebaik itu. Aku pernah malah kelas nih jam 7 pagi sampai jam 9, aku datang jam 8. Itu bener-bener gak dimarahin sama dosen kayak yaudah masuk aja. Emang agak kurang ajar ya, Jam lebih. datangnya lebih telat dari dosennya. Tapi ada temen aku lagi yang lebih gatilin dulu. Kelas setengah 2 siang, Iya. di Jumat, inget ada sholat Jumat kan sebelumnya. Iya. Dia begonya dia habis sholat Jumat dia tidur lagi. Tiduran dia habis setengah 3, dia tetap datang. Setengah 3? Iya, setengah 3 dan kelar kelasnya tuh jam 3. Terus setengah jam absen doang gitu loh. Dosennya gimana? Enggak, ya udah Mas, udah mau pulang kok, enggak apa-apa, absen aja gitu. Oh. Baik banget dia. Baik banget. Cuma kebetulan alhamdulillah puji Dosen elektro baik banget. Puji Tuhan tuh dosen elektro yang aku dapet tuh yang baik-baik banget lah. Tapi emang sebenarnya dosen-dosen apa yang dosen-dosen elektro tuh termasuk yang keren lah. Bener-bener yang keren lah. Gitu. Jadi tapi masih baik yang aku dapet. Teman-teman aku nggak tahu ya, kan teman-teman aku tahu sih, tapi ke sebagian besar mereka dapat yang baik juga. Cuman beberapa yang faktor lucknya habis lah. Yang dapat yang salah satu dosen killer, Profesor Mustafa Afandi. Yes. Itu selalu lolos gak sih? Aku denger-denger nama itu tuh kayak terkenal ya di elektro ya kan? Tapi dia tuh sombong. Oh, iya? Itu kalau dia mahasiswa aku udah pukulin. Sombong banget gua dia. Bercanda bos. Oke, tadi kan kita udah cerita nih dosennya gimana, lingkungan temennya gimana. Terus kalian tuh ini kita bahas selain kuliah lah ya. Kalian tuh ada gak sih culture shock selama di Surabaya Benar. gitu? Kan kalian nih mungkin bukan orang asli Surabaya ya tadi di perkenalan. Nah, itu gimana tuh rasanya? Setelah tahu kuliah di Surabaya tuh rasanya gimana gitu? Oke, kalau dari aku ya, culture shock aku orangnya di Surabaya. Sebenarnya nih aku pas pengumuman masuk ke TBK biasalah di situ main. Temulah teman-teman aku kan, dia bilang, Glenn, hati-hati di Surabaya, tukang becanya ntar mukulin lo. Tukang beca. Tukang beca. Itu aku, ini orang bercanda bener ya. Tapi emang yang aku tahu di Surabaya ini kan agak bahasanya tuh yang kasar kan. Iya, keras gitu Iya. lah. Bahasa yang kasar lah, bukan yang kromo itu kan. Tapi dari situ aku ambil benang merah tuh emang kemungkinan besar iya dong. Tukang beca bisa mukulin aku bisa dong. Bisa dong. Jadi ya ekspektasi aku tuh pas di orang Surabaya kata shock aku tuh bukan kata shock, ekspektasi itu orangnya kasar-kasar. Tapi ketika aku nyampe sama aja sebenarnya. Sama kayak yang tempat daerah aku tinggal di Jakarta. Ya sebenarnya sama aja semuanya. Kalau misalkan ya kamu brengsek ya dia juga brengsek gitu aja. Iya Gitu sih. jadi Sesuai lah ya. iya sesuai, emang cuman di language barrier aja yang beda, cuman di language-nya aja yang beda, di bahasanya aja yang beda.
Tapi overall orang-orang tuh sama kayak Jakarta. Ya udah kayak gitu, saya sama-sama ya kalau misalkan aku respect sama dia, dia respect sama aku. Jadi nggak ada yang culture shock. Ada satu yang culture shock, panas. Sama. Iya. Ya, jadi Itu sama. Padahal Jakarta juga panas nggak sih? Beda Polusi. ya sih panasnya, Polusi, beda iya. panas. Iya, Nyengat di ya, Surabaya Surabaya nyengat banget ya. dua-duanya sih menurut aku juga. Surabaya yang nyengat nggak sih? Iya, Surabaya nyengat banget. Oh iya. Surabaya. Tenang dong, tenang. Tapi Bego mbak, gimana? Astagfirullahaladzim. Bego mbak. nanti kita bahas lagi kawan. Ya, Surabaya nyengat banget, tapi bersih ya. Ya. Iya dong. Tapi bersih Banyak. banget. Emang Jakarta tuh kan polisinya banyak. Sebenarnya panas gak panas, panasnya sama, tapi panasnya Jakarta tuh lebih ke sakit sih. Kayak kamu ngirup napas kan polusi itu kayak lebih Iya. sakit. Kalau Surabaya tuh alhamdulillahnya masih jernih kan, Iya, dan masih jernih gitu. kulitnya aja Oke. paling panas ya. Iya, Iya. cekit-cekit Iya, gitu, benar. dikit. Jadi aku di Surabaya sebenarnya ada saat cuacanya pada saat cuaca di Surabaya, tapi ya overall teman-teman aku ya yang asli sini juga sama aja kayak kamu kan. Iya, tetap Iya. aja sih emang Surabaya itu Iya. panas gitu. Iya. Kalau dari siapa? Kalau aku sama sih culture shocknya panas. Apalagi dari Malang. Iya, kan aku Iya, dari Malang. dingin ya di sana. Aku dari lahir sampai SMA juga di Malang, jadi kebiasa dingin gitu kan. Terus tapi aku punya saudara di Surabaya. Kalau aku main-main ke Surabaya itu perasaan nggak sepanas ini deh. Apa karena Di dalam itu cuma rumah iya, mungkin iya. ya. Apa karena itu mainnya bentar doang gitu kan? Kalau ini kan tiap hari. Terus ya udah tiap hari riwa-riwi dari kos ITS. Jadi ya Terasa panas banget ya. ya, lebih kerasa. Terus culture shock lagi apa ya? Ini apa? Lalu lintasnya itu loh. Kan kalau di Malang orangnya santai, nyantai, Oh, sabar-sabar bener. gitu. Aku tahu nih, kayaknya Kalau di bukan Surabaya, kalau di Surabaya itu orangnya ngegas semua, ngeyel, nggak ada yang mau ngalah dah pokoknya. Pasti kamu kalau baru lampu hijau, Iya bener. Kalau nggak gitu ya Emang orang-orang di Malang udah kayak gitu ya? enggak, sumpah di Malang tuh kayak nyantai gitu loh. chill mungkin ya orangnya kayak, ya kan dingin sih. Karena ya, Kalau kita di udah Surabaya panas. panas. Iya, Jadi kebawa jadi nggak suasana. sabar kali ya. Bener. Iya, nggak ada yang mau ngalah. Kalau ada yang belok sini ada aja, atau yang motong tuh ada aja. Oke, lanjut deh. Oke, sejauh ini nih ya. Ini kan udah lama lah ya di tes lah ya. Lama lah 5 semester. 5 minggu ya. 5 minggu. Ini yang 5 semester. Ada kesan paling menarik gak selama kuliah? Paling menarik deh yang pernah dirasain. Aku mikir dulu deh. Ya udah, kalau dulu Oke, deh. kalau gitu kesan yang paling menarik ya. Ini benar-benar menarik banget sih kesan aku. Ketika satu jurusan tuh menyuarakan Mars. Wah, itu. emang kayak harus kita bangga gitu. Iya, sebelumnya kasih tahu dulu. Ini Mars tuh Mars apa nih maksudnya? Mars jurusan gitu. Mars Jadi jurusan. kenapa aku bisa berkesan? Karena itu menurut aku salah satu ciri khas ITS. Benar. Setiap departemen ada Marsnya. Apalagi ketika kita udah ikut menyuarakan itu kayak rasa Merinding ya? pride itu. Iya, yang bangganya. Rasa pride itu kayak udah kebangun sendiri gitu. Itu benar-benar kesan yang paling menarik banget di aku selama di kuliah di ITS ini. Kayak ya kampus mana lain sih, kampus mana lagi yang punya Mars kayak tiap departemen di selain di ITS gitu. Yang aku tahu memang mesin tuh emang ada sendiri lah, setiap mesin tuh ada. Tapi emang di ITS ini sebagian besar punya Marsnya. Bener sih. Semuanya. Itu ya kalian ngerti lah yang Iya, mas iya, mbak bener. ini, dan juga kamu kalau misalkan pernah nyuarin Mars, itu benar-benar pride-nya sendiri sih. Itu benar-benar kesan yang paling berkesan banget, karena itu salah satu ciri khas ITS juga dan salah satu ciri departemen aku di ITS. Oke, Gitu. mantap. Kesan, kalau aku kesan yang paling berkesan, apa ya? Tiap ini sih kalau kumpul tuh solidaritasnya tuh tinggi banget. Oh, solid. Iya, solid banget. Bahkan Gimana? gimana ya? Dari angkatan yang paling muda sampai angkatan yang paling tua itu semuanya tuh kompak. Jadi kalau diajak ini, oke, semuanya ikut. Diajak ini juga semuanya ikut, ya. Berarti Jadi kayak solid garis aja. senioritas gak sih di TS itu? Kayak bener-bener iya, semuanya ya udah kita temenan, main-main bareng Iya, gitu. seenggaknya di jurusan kita. Seenggaknya kita, ya. Elektro kita nggak Iya. tahu. Iya, iya. Elektro kita nggak tahu. Ada kaget ya? Emang iya ya? Ini salah tuh. Oh, aku tahu nih, jangan-jangan kak seniornya gitu karena dia cewek. Oh iya, Nah, mungkin. Karena kita tuh sebagainya pasti dapat privilege lah ya kan di antara Cantik cowok-cowok lagi, itu. cantik lagi. Itu cantik loh. Gimana lu? Emang teman-teman cowok kamu nggak digituin ya? Biasa aja, iya. Sama Oh, aja. sama ya ternyata.
ternyata. Karena jurusannya aja. Nah, belum kali ya. Belum waktunya, belum masa. Ya. Oke, ini kayak pertanyaan terakhir Iya. deh ya. Belum penutupan. Mas terakhir mas mau Ini- lama-lama sama dia mbak. Iya, itu Nanti di kan luar bisa di- kamera Oh, aja ya. Mau Luar kalau kamera. pendekatan di luar kamera Ini mungkin aja. agak apa ya, agak melo lah, agak melo. Oh, iya. Pertanyaan terakhir biar melo ya. Oke, apa tuh pertanyaannya? Banyak. Oke, itu nggak sih kalian ada motivasi nggak sih buat temen-temen yang ada di sini, bisa mungkin yang temen-temen yang mau masuk ITS atau yang udah di ITS yang lagi berjuang bareng buat dapet gelar ST gitu. Jadi mungkin bisa diceritain atau dikasih lah motivasi buat teman-teman semuanya. Motivasi buat teman-teman. Oke, mungkin dari aku yang motivasi buat teman-teman aku. Sebenarnya emang jalan setiap manusia masing-masing itu beda-beda. Oke. Itu kita tahu lah, emang itu udah diatur sama yang di atas. Gitu. Tapi ketika kamu udah masuk salah satu di tes ini, pokoknya apapun yang kalian lakuin sekarang, keluarin aja potensi yang terbaik dari kalian. Bener-bener semua keluarin usaha, usaha yang terbaik aja, ikhtiar aja yang bener-bener kayak udah keluarin aja yang kalian suka gimana, bener-bener lakuin aja lah apapun yang sedang kalian lakuin dengan cara yang terbaik. Ketika udah ngeluarin semua itu, pasti apapun kalian yang bakal impikan atau kalian mau ingin achieve that thing lah, kayak menerima hal itu, mimpi kalian lah, pasti hal itu bakal ikut sama usaha kalian. Gitu. Jadi motivasi aku tuh kayak berusaha aja yang terbaik, biarin Tuhan yang menentukan apa yang terbaik buat kita. Masya Allah. Yes. Islami banget ya. Waduh. Itu udah kayak mantap banget sebagai motivasi ya. Gimana tuh kalau dari Safa? Jangan mau kalah nih. Kalau motivasi buat teman-teman entah yang masih berjuang masuk ke ITS atau yang udah di ITS atau bahkan Mas Mbak yang udah semester atas-atas, ingat-ingat aja kalau roda itu selalu berputar. Jadi klasik banget ya. Jadi emang kadang tuh emang udah waktunya kita tuh di bawah, tapi pasti ada waktunya kita tuh di atas. Jadi emang selalu berputar, emang udah siklus kehidupan tuh kayak gitu. Terus emang semua orang tuh punya waktunya masing-masing. Jadi emang kalau belum dapet waktunya, misalnya aku mulai coding emang dari nol, berarti kan emang harus berusaha lebih buat ngepro gitu kan. Ya emang belum waktunya aja aku pro di programming gitu kan. Ya emang belum waktunya. Jadi inget-inget aja, oh pasti nanti aku pasti bisa kok. Gitu. Jadi kayak jangan FOMO lah Iya, ya. betul. Kita semua punya waktunya Iya. sendiri. Oke. Kalau kita punya waktu nggak? Aduh, nanti aja. Tadi bicarakan Nanti aja lah ya. Nanti aja. Ini masih nyala ya. Oh iya, maaf ya sama. Oke. Oke, teman-teman. Oke, nggak terasa teman-teman semua kita udah ada di penghujung acara. Udah banyak banget ya. Udah banyak banget pertanyaan yang kita ajuin, udah banyak banget diskusi yang kita obrolin lah sekarang. Tapi kita punya waktu juga teman-teman. Jadi kita closing. Kita langsung closing ya? Iya. Gimana sih nih? Gimana sih nih, Pak? Kalian ngasih kesempatan kita buat berduaan terus ya? Itu Iya. kamera aja. Kamera aja. Iya, biar nggak lihat. Oh iya, oke. Privacy lah ya. Oke. Kita beri kalian privacy. Oke. Oke. Oke, itu aja teman-teman. Gimana? Oke. Belum. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih Oh banyak iya, nih makasih. buat Mas Fadlan dan juga Mbak Safa yang udah cerita-cerita bareng sama kita di sini. Kita Seru banget. udah dapet insight banyak lah ya, teman-teman yang nonton juga pasti udah ngerasa enjoy, udah dapet oh ternyata kayak gini ya kuliah di sini, terus jurusan ini tuh kayak gitu. Oke, mungkin bisa langsung kita tutup aja ya, udah selesai ini. Aku Noval. Dan aku Sabrina, sampai jumpa di itik selanjutnya. Dadah. Dadah.